أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عباد الله اتقوا الله وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, Ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar-benar berharap kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita dan melihat firman Allah dalam surat At-Talaq, surat ke-65 ayat yang ketiga. Bapak Ibu, sering kami katakan berulang-ulang Al-Quran ini mukjizat Allah yang langsung berbicara kepada kita. Maka orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, tentu memahami ayat-ayatnya, maka dia akan tenang hidupnya Bapak Ibu. Betul-betul tenang, betul-betul nyaman dia hidup. Hari demi hari yang dilewati dengan ketenangan dan kenyamanan sampai berakhir hidupnya dan dibangkitkan nanti dia akan masuk surga Bapak Ibu. Maka beruntunglah kita, bersyukurlah kita yang paham dengan hidup ini yang diberi hidayah oleh Allah, petunjuk kita Al-Quran. Baca Al-Quran, akan tenang, akan paham kita hidup ini, paham betul kita hidup ini Bapak Ibu. Dan kita milih ketika ada orang yang panik, yang stres, tidak paham ini, makanya panik, makanya stres. Kan dunia aku lagi kecil adalah maka dunia aku sabantah, makanya panik. Itu yang kita katakan dalam hati kita Bapak Ibu, karena kita paham hidup gitu. Maka Bapak Ibu jangan pernah, sering kami katakan, biarlah berulang-ulang karena kejadian jaga ini ulang baca Quran 7 hari. Sampai paniknya Bapak Ibu ketua itu yang pernah lapis dengan baca Quran. Jadi ketika membaca ya tujuan kamu ya Allah, tujuan kamu makasih ayat itu ya Allah, tenangkan hati kamu ya Allah. Mungkin di rumah kita tidak ada terjemahan Al-Quran Bapak Ibu, yang ada Al-Quran saja tidak ngerti kita Bapak Ibu. Tapi juga Allah kerap dari mujizat kita tidak mengerti, Allah berikan ketenangan, kemudian Allah tunjukkan cara hidup kepada kita. Kalau kita mengerti ayatnya dan tahu sekali ini maksudnya, tapi kita tidak mengerti ayatnya Bapak Ibu, ya, kalau kita membaca beli Al-Quran terjemahan tidak ada, misalnya Allah bisa saja dengan cara Allah menggiring kita kepada jalan yang benar. Amin. Di antaranya Bapak Ibu yang ketiga yang kami katakan surat Talaq tadi, Allah mengatakan wa yarzuqhu, dan dia memberinya rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dengan menyadari ini Bapak Ibu, ketika banyak ada orang diuji oleh hari rezeki, hari itu tidak ada yang akan dimakannya Bapak Ibu. Tidak ada di tempat kerja pun tidak ada Bapak Ibu. Tapi ketika dia tahu ya ini kan tenang. Dan tenang itu membuat dia nyaman Bapak Ibu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka mulai sekarang Bapak Ibu jangan pernah kita ragu dengan apa yang Allah janjikan, di mana Allah memberikan rezeki dari hal yang tidak kita sangka-sangka. Dan tersangka siu tipu siu tamu datang, keluarga datang, nyonya hadiah itu penting mana dia. Dan sangko siu ada Bapak Ibu terangkan orang mengecek menjual tanah, sering kami katakan di sini tentang tanah yang saya sudah tahu, dapat pula kata rezeki di situ Bapak Ibu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Apa je oleh Bapak Ibu? Tawakal itu apa? Buat ikhtiar sesuai kemampuan awak, kemudian serahkan kepada Allah. Kalau itu ada dalam diri kita, Allah cukupkan Bapak Ibu. Awak yang penting kan cukup Bapak Ibu. Cukup Bapak makan awak ketika awak lapar, ada makanan awak. Cukup Allah begitu. Dan ini pernah dikisahkan Bapak Ibu. Tahanan-tahanan Palestina itu Bapak Ibu ketika dia ditahan oleh orang Israel Nasrullah itu, tidak dikasih makan Bapak Ibu, tidak dikasih makan. Sementara Allah mengatakan wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari hal-hal yang tidak disangka-sangka. Kemudian dia ingat kisah Maryam. Maryam itu ketika hamil berat Bapak Ibu tidak ada. Kemudian Allah suruh dia untuk menggoyang pohon kurma Bapak Ibu, bentuk ikhtiarnya. Orang pada aku saya menggoyang pohon kurma itu tak goyang, tak jatuh. Kok Maryam baru dia hamil sudah goyang dia Allah, digoyang. Goyang itu bentuk ikhtiar Bapak Ibu. Ikhtiar jatuh buah kurma itu Allah bagi rezeki kepada Maryam. Dia ingat itu. Kemudian diminta kepada Allah, ya Allah minta kekuatan risiko ikhtiarnya, apa risiko? Kita tak penjara apa ikhtiarnya? Maryam bisa adalah menggoyangkan apa ya Allah, menggoyangkan batang. Punya apa ikhtiar di penjara Israel sekali dia menjagunya, tu nak tu makanan dia yang mau sangat jual tidak dia makan di dalam Israel itu. Tapi kebetulan itu kan selamat kalau ini tidak, dia kan ada kan. Dia keluar dari penjara itu karena gantian di tahanan orang ditahan di orang Palestina, jenderal Israel, nah ini keluar digantian. Ketika ada di penjara itu diceritakan. Dia minta kepada Allah, saya tidak tahu caramu ya Allah. Berilah aku makan ya Allah. Mungkin Rasul orang Israel bukan baginya makan sedikit. Dan orang yang menjaga Israel saya itu dulu yang bilang bahwa tidak menjaga penjara itu lah dipilih orang-orang yang betul-betul dipastikan benci dengan Islam. Baca rumahnya berarti tak yakin. Ya Allah, ajarlah aku makan, ajarlah aku rezeki ya Allah, seperti engkau beri rezeki kepada hamba-Mu. Amin. Memang kita tiba makan dari Bapak Ibu, tapi rasa lapar hilang. Hilang rasa lapar. Keinginan makan itu tak ada. Kan cara Allah dari hal-hal yang tidak sangka-sangka Bapak Ibu. Jadi yang mesti misalnya kita bawa ini misalnya anak buah kuliah misalnya kan peristiwa tidak ada misalnya Bapak Ibu kita bawa kuliah sampai A, itu tak ada. Allah menginjilkan, Allah membagi rezeki yang tidak sangka-sangka mungkin memang tak kuliah tak ada Bapak Ibu. Tapi anak awak 5 tahun setelah itu juga berhasil di sisi yang lain gitu. Orang yang kalau kuliah sampai itu nggak gajinya sama gaji yang tidak sampai lagi lebih banyak. Kami banyak menyumpahi orang seperti ini Bapak Ibu. Ada orang itu Bapak Ibu, waktu itu terbatas ya. Ada orang itu langsung saja Bapak Ibu yang adik kandung Ustaz Sofian Hadi. Adik kandung Ustaz Sofian Hadi itu Bapak Ibu, inyo ingin masuk SMA negeri, inyo ingin kuliah di ITB itu inyo. Apa itu kuliah di Bapak ada? Mesti kalau kuliah di sekolah di mana? Mesti dijadikan bukan ada ikhlas dan dari itu. Dan tanya orang menyakiti dia orang mau tergolong doang. Baik tanya kayu orang lumpur tergolong. Tanya dia tu. Mana? Kalau kita tak boleh tu kita menghalangi hak anak kita, tapi dia tidak. Allah mengatakan tunduk kepada orang tua. Tentunya orang tuanya masuknya lima masuk di IAIN Bapak Ibu. Tapi di IAIN Bapak Ibu tak mereka lagi boleh doang. Jadi orang tahu tu apa? Supir rental dulu. Dari Pekarajo, juga rental rupanya Bapak Ibu sering pernah kita sampaikan di masalah Direktur jembatan layang di Jakarta yang kajakan Batang inyo sopirnya. Biartilah direktur menjadi direktur, saat itu hari semuanya biarti sholatnya, akhlaknya, apa cita-citanya, kecian atau menjadi cita-cita di teknik Pak ada Pak Fransian itu. Orang dulu dari itu tentu kan kita Pekarajo mulai kira macam lagi tapi sama-sama macam saja. Banyak orang Jakarta anak saja, tidak mau apa saja. Kadang sama bola apa? Langsung ke Jakarta Bapak Ibu di situ Pak Isin Bambu, ini kan kayak ke Jakarta nyo training ya Pak pokok 3 bulan sampai senior. Sehingga kemudian ada training 2 bulan sampai di Karajo yang berbeda gajinya Bapak Ibu sama gaji sama tamat TV. Kan Allah mengecek Allah mengira lagi dari hal yang Allah sangka. Kau tunduk ikut aturan Allah. Ketika kau bertawakal Allah mentok Bapak Ibu serahkan sama Allah. Allah akan menjamin rezeki kita. Dan Allah kunci ayat ini dengan mengatakan innallaha balighu amrihi. Sesungguhnya Allah balighu amri, melaksanakan urusannya Allah yang mengurus. Tawakal itu serahkan kepada Allah yang mengurus. Qad ja'alallahu likulli
syai'in qadir. Sungguh Allah telah mengadakan di kulli syai'in bagi setiap satu qadir, ketentuannya Allah punya ketentuan Bapak Ibu. Oleh ini kalau ada yang ibu sedih itu Bapak Ibu nggak yakin ya Allah. Ya Allah. Itu sini Bapak Ibu. Supaya sedih wa nggak yakin ya Allah. Tidak sedih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Jangan sedih-sedih ya Bu. Iya. Jangan sedih-sedih Bu. Bang, Allah. Pokoknya Bang. Oh iya di. Ada. Bang, Allah masya. Allah masya. Allah masya. Allah. Oh iya, masih muda. Pak, Allah masya.